Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan pada bangun segitiga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang pengertian dari segitiga. Segitiga sendiri merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 3 buah ruas garis, ya, yang mana melalui 3 buah titik yang tidak kolinier, ya, yang setiap pasangnya itu berpotongan di satu titik. Oke, segitiga sendiri di sini memiliki beberapa bagian, ya. Ada yang namanya titik A, B, C. Ya, di sini segitiga terdiri dari titik A, titik B, titik C, maka di sini segitiga ini dinamakan segitiga ABC. Kemudian ada sisi AB, sisi BC, dan juga sisi AC. Ya. Nah, sisi AB ini adalah C kecil, ya. Kalau dia dilambangkan dengan huruf kecil berarti C kecil. Kemudian sudut A, alfa di sini besarnya. Sudut B itu ada beta dan sudut C ada gamma. Oke, di sini ada suatu teorema. Ya, kita tahu tadi bahwa teorema itu harus dibuktikan. Nah, jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini misalkan ada segitiga ABC, yang mana sudutnya itu ada alfa 1, beta 1, sama gamma 1. Kita akan membuktikan bahwa sudut alfa tambah sudut beta 1, alfa 1 tambah beta 1 tambah gamma 1 adalah 180 derajat. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu bahwa sudut alfa 1, ya, ini ada 2 garis, ya. Di sini kita tarik garis, ada garis K. Garis K itu melalui titik AB, kemudian ada garis L, itu melalui titik C, yang mana L itu dibuat sejajar dengan K. Ya. Nah, kemudian karena di sini dibuat sejajar, kemudian ini AC itu diperpanjang, BC juga diperpanjang. Nah, maka kita bisa peroleh bahwa sudut alfa 1 itu sama dengan sudut alfa 2. Kenapa? Nah, karena bisa kita lihat dua sudut ini adalah sudut yang sehadap. Sudut beta 1 itu juga sama dengan sudut beta 2. Karena dia adalah dua sudut yang sehadap. Sedangkan sudut gamma 1 itu sama dengan gamma 2. Kenapa? Ya, tepat sekali karena dua sudut ini bertolak belakang. Ya. Nah, maka bisa kita peroleh bahwa alfa 2 tambah beta 2 tambah gamma 2 ini adalah sudut yang berpelurus, yaitu jumlahnya 180 derajat. Oke. Lanjut. Di sini ada definisi 1. Sudut luar segitiga adalah sudut bersisian dengan salah satu sudut segitiga itu. Nah, jadi sudut luar segitiga itu adalah sudut yang bersisian dengan salah satu sudut di segitiga. Kemudian di sini ada teorema bahwa sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah kedua sudut yang lainnya pada segitiga itu. Nah, contoh misalkan ini. Sudut B1 itu adalah sudut dalam segitiga. Kemudian sudut B2 ini adalah sudut di luar segitiga ABC ini. Nah, kita akan membuktikan bahwa sudut B2 ini adalah diperoleh dari sudut A1 tambah C1. Ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita tahu bahwa sudut segitiga tadi berdasarkan teorema 1 itu jumlahnya adalah 180. Berarti sudut B1, A1, C1 180. Oke. Nah, sudut B1 dan B2 ini adalah dua sudut yang saling berpelurus.
Maka ini totalnya 180. Nah, ini dari proses yang tadi kita dapatkan dua persamaan ya. Dari sudut B1, maka di sini bisa kita samakan. Maka diperoleh sudut B2-nya adalah sudut A1 tambah C1. Di sini macam-macam segitiga. Berdasarkan sudutnya ada lancip, siku-siku, tumpul. Kemudian menurut panjang sisinya ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Kemudian garis istimewa pada segitiga itu ada garis berat, ya, yaitu garis dari titik sudut ini ke pertengahan sisi di hadapannya. Ya, jadi ini dan ini panjangnya membagi sama panjang, itu garis berat. Ini juga sama dari titik A ke L ini sama panjang sisi di hadapan. Ini juga. Nah, kemudian ketika garis berat pada segitiga ini akan bertemu di suatu titik, ini namanya titik berat. Yang mana titik berat ini membagi garis berat ini dengan perbandingan 2:1. Nah, maka yang lebih panjang ini perbandingan 2, ini perbandingan 1. Kemudian selanjutnya ada garis bagi. Garis bagi garis yang berpangkal di titik sudut segitiga, membagi sudut menjadi 2 sama besar. Nah, kalau tadi membagi sisi sama panjang, kalau ini membagi sudut sama besar. Jadi ini garis bagi, maka sudut ini sama ini. Ini garis bagi, sudut ini sama ini. Nah, di sini ada teorema bahwa garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama itu saling tegak lurus. Nah, ini nanti pembuktiannya bisa saudara baca. Kemudian ada garis tinggi adalah melalui satu titik. Nah, ini garis tinggi itu tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Ya. Garis tinggi pada suatu segitiga ini bertemu di satu titik namanya titik tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada garis sumbu. Garis sumbu itu membagi sama panjang dan tegak lurus. Ya. Nah, ketika garis sumbu pada segitiga ini bertemu di satu titik, yang mana titik ini merupakan titik pusat dari lingkaran luar segitiga. Oke, kita masuk ke kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga di sini ada definisi. Apabila dua segitiga itu disebut sebangun jika segitiga yang satu dapat dilatasikan sedemikian sehingga hasilnya sama dan sebangun dengan segitiga yang lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kesebangunan itu adalah memperbesar ukuran dengan perbandingan yang sama pada setiap sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini ada teorema bahwa dua segitiga sebangun kalau ketiga sisinya itu sebanding dengan ketiga sisi yang bersesuaian. Nah, ini bisa kita buktikan ya. Jadi ini ada segitiga ABC, dikatakan sebangun dengan segitiga PQR. Nah, maka ini ABC itu dia dikatakan sebangun jika PQR itu adalah hasil dilatasi dari ABC, ya, pembesaran. Nah, dengan pembuktian ini, ada beberapa langkah yang saudara bisa baca, maka terbukti bahwa ABC itu sebangun, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Oke. Nah, ini harusnya sebangun ya. Nah, kemudian ada teorema yang selanjutnya. Dua segitiga dikatakan sebangun jika kedua sudut dari segitiga itu sama. Ya, dari dua sudut segitiga yang lainnya. Jadi dua sudutnya sama. Bisa juga dua segitiga dikatakan sebangun jika dua sisi yang sebanding dengan dua sisi yang segitiga yang kedua dan sudut yang mengapit. Jadi dua sisinya itu sebanding dan sudut yang mengapit kedua sisi itu besarnya sama. Maka dia sebangun. Kemudian teorema selanjutnya dikatakan
sebangun jika dua segitiga sebangun kalau kedua segitiga tersebut siku-siku. Ya. Kemudian sisi miring dan sebuah sisi siku-siku dari segitiga yang satu itu sebanding dengan sisi miring dan sisi siku-siku dari segitiga yang lainnya, yang satunya. Ya. Nah, di sini ada suatu contoh. Ada suatu segitiga ABC, kemudian ditarik garis tinggi AD dan juga garis tinggi BE. Kita akan membuktikan bahwa CD dikali dengan CB itu sama dengan CE dikali dengan CA. Nah, kita dapat membuktikan dengan tentunya kesebangunan. Ya, kita ambil kesebangunan dari segitiga CDA dan segitiga CED. Siku-siku kemudian satu sisi sama, maka dua ini sebangun. Karena sebangun, kita punya perbandingan sisi yang bersesuaian, itu perbandingannya sama. Jadi kita peroleh ini. Nah, kita bisa ambil dua persamaan, maka nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, ini juga ada teorema 8. Bisa saudara baca. Nah, kemudian kita beralih ke kongruensi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah definisi dari kongruensi sendiri. Dua segitiga itu dikatakan sama dan sebangun, atau dengan kata lain itu kongruen, ya. Jika segitiga yang satu dapat menempati segitiga yang lain dengan tepat dan sebaliknya. Nah, maka dengan kata lain nih kita dapat mengatakan bahwa dua segitiga itu sama, sebangun, atau kongruen jika sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Kemudian sudut yang bersesuaian itu besarnya juga sama. Nah, ada beberapa teorema yang menyatakan bahwa dua segitiga itu kongruen. Yang pertama, dua segitiga itu dikatakan kongruen jika dua sisi dan sudut yang mengapit di dua sisi itu adalah sama. Maka kita kategorikan dengan sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Nah, kemudian dua segitiga itu kongruen jika salah satu sisi dan salah satu sudut pada sisi itu sama di depan sisi itu. Jadi di sini ada sisi, sudut, sudut. Nah, ini salah satu sisi, kemudian salah satu sudut pada sisi itu, dan sudut di depan sisi itu. Ya, jadi kalau sisi, sudut, sudut itu berarti ada sisi, ya, kemudian ada sisi, kemudian ada sudut, kemudian ada sudut di depan sisi itu, ya kan? Sudut di depan sisi itu berarti sisi, sudut, sudut. Ya, atau bisa dikatakan sudut, sudut, sisi, itu juga bisa. Dibolak-balik juga boleh, tapi asalkan urutannya sama. Maksudnya dibolak-balik dari depan, sisi, sudut, sudut, atau sudut, sudut, sisi, dibalik dari belakang. Nah, tapi nggak boleh sembarang, ya, karena ini sudah urut. Begitu juga dengan ini tadi, sisi, sudut, sisi. Kita bisa mengatakan sisi, sudut, sisi dari belakang atau dari depan. Tapi kita nggak boleh mengatakan sudut, sisi, sisi. Nah, itu beda istilah lagi, ya. Nah, kemudian di sini ada dua segitiga kongruen jika ketiga sisinya sama, ya. Jadi sisi. Dua segitiga kongruen jika satu sisi sama dan dua sudut pada sisi itu sama. Jadi sudut, sisi, sudut. Nah, ini juga berlaku untuk dua segitiga siku-siku kongruen jika sisi miring dan satu sisi siku-sikunya sama. Nah, contohnya ini.